Lu Yun pernah berkata bahwa dia pasti akan melindungi Song Yuntian agar tidak selamat dari gelombang binatang ini. Bagaimana dia bisa pergi setelah dia dalam bahaya besar? Lu Yun, yang berputar 180 derajat di udara, meraih kepala Song Yuntian, yang akan tenggelam oleh aliran lumpur, dengan kedua tangannya. Ibarat mencabut wortel, ia menarik lawannya keluar dari aliran lumpur. Itu saja, Song Yuntian masih memegangi pria kuat yang tidak sadarkan diri itu di tangannya. Loyalitas. Kemudian dia mengerahkan kekuatan dari pinggangnya dan melemparkan Song Yuntian pergi dengan pria kuat yang tidak sadarkan diri di pelukannya. Dasar bocah, apa yang kamu lakukan? Jangan! Song Yuntian memandang Lu Yun yang terjebak dalam aliran lumpur dan berteriak. Namun tubuh telah berubah menjadi mode dan semakin menjauh. Alasan mengapa Lu Yun tidak mengambil tindakan pada awalnya, tetapi berdiri di atas kepala Song Yuntian dan menonton, adalah untuk memperkirakan seberapa jauh jaraknya dari tempat berkumpulnya besar itu. Berapa banyak kekuatan yang dia perlukan untuk membuang Song Yuntian begitu saja. Hanya saja rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Bagaimanapun, Lu Yun meremehkan tingkat kebenaran Song Yuntian. Dia masih menahan orang kuat yang tidak sadarkan diri pada saat kritis dalam hidup dan mati. Akibatnya, semua yang Lu Yun hitung barusan menjadi sia-sia. Kekuatan yang seharusnya diberikan pada Song Yuntian saja kini diberikan pada dua orang, dan jarak yang dibuang akan sangat diperpendek. Bahkan akan dipersingkat lebih dari setengahnya. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Lu Yun harus menyingkirkan serangga kering yang memijatnya terlebih dahulu. Hanya mulut gigi ini, tidak ada bandingannya dengan klan cacing darah kita. RH mengeluh. Serangga darat kering ini memang merupakan keberadaan yang merepotkan bagi para biksu biasa. Mereka kecil dan sulit diserang, dan jumlahnya sangat banyak sehingga tidak bisa ditangani sekaligus. Ia juga beracun, dan Anda akan bersendawa jika digigit. Dapat dikatakan bahwa tingkat toleransi kesalahan telah didorong hingga mendekati nol. Tapi bagi Lu Yun, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pertama-tama, serangga darat kering ini tidak dapat menggigit tubuh Lu Yun sama sekali. Dengan jumlah mereka yang besar dan ukurannya yang kecil, masalahnya menjadi lebih kecil. Karena Yi Huo menyukai angka, api berkobar di mata Lu Yun, dan ikan yin dan yang muncul dari tubuhnya, pusaran api muncul dari tanah, langsung menghancurkan tornado yang dibentuk oleh serangga setan tanah kering dari dalam keluar. Bahkan aliran lumpur di bawah kaki pun terbakar menjadi batu bata yang keras. Belum lagi sudah tenggelam, tapi sekarang saya berjalan di atasnya dengan telanjang kaki, saya merasa tidak nyaman. Lu Yun membuka kesadarannya dan memeriksanya. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, Song Yuntian sekarang berada 20 km darinya. Tapi yang tidak dipahami Lu Yun adalah gadis ini sepertinya berlari ke arah yang salah, kenapa dia mendekati posisinya saat ini. Saudaraku, mungkinkah? Song Yuntian membenturkan kepalanya ke tanah dan pingsan. Dia tidak bisa membedakan antara timur, barat, dan utara. RH mengungkapkan tebakannya. Lu Yun, jika itu masalahnya, bukankah semua yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia? Terlebih lagi, Lu Yun awalnya ingin bertemu dengan gelombang monster untuk sementara waktu. Dia dengan mudah mendapatkan 70 atau lebih sumber binatang buas yang tersisa. Sekarang rencananya gagal lagi. Lagi pula, jika benar seperti yang dikatakan RH, jika Song Yuntian dibiarkan sendirian, tidak ada yang tahu kemana dia akan pergi. Tidak apa-apa untuk terus berlari ke arahnya, tetapi jika otak Anda bergerak-gerak di tengah dan Anda mengubah arah, itu akan menyenangkan. Lu Yun tiba-tiba menyadari sebuah masalah, yaitu rencananya tidak akan pernah berhasil jika dia dan Song Yuntian bersama sekali. Kali ini lebih keterlaluan lagi, belum terlaksana. Itu sudah hancur. Sungguh pria yang disukai oleh Dewa Bencana. Lu Yun menghela nafas. Sungguh ajaib Song Yuntian bisa bertahan di padang rumput terpencil ini selama 20 tahun. Lu Yun berkata sambil bergegas menuju posisi Song Yuntian. Sial, saudaraku, inikah yang kalian manusia sering sebut berlari dua arah? Haha, aku tidak bilang padamu, kakak, kemampuan pemahaman bahasamu kurang lebih karena kamu mati rasa dan menderita penyakit yang serius. Aku sarankan kamu kembali dan membangunnya kembali. Jika Jianima berlari kedua arah, maka anjing yang mengejar kelinci berada pada level penguntit. Saat keduanya semakin dekat, hal terakhir yang ingin dilihat Lu Yun terjadi, dan Song Yuntian berbalik. Dia berlari menuju sisi kirinya. Lu Yun sekarang ingin mencekik Song Yuntian sampai mati. Terlebih lagi, setelah kepalanya patah, Song Yuntian berlari jauh lebih cepat dari sebelumnya, bahkan lebih cepat daripada yang bisa dilakukan Lu Yun untuk menyeretnya. Lu Yun sekarang curiga bahwa Song Yuntian sengaja gagal berlari cepat agar dia bisa membawanya pergi. Namun saat kedua orang itu semakin dekat, Lu Yun menyadari bahwa dia telah salah memahami Song Yuntian. Ada alasan mengapa orang ini berlari begitu cepat. Di belakangnya ada sekelompok binatang buas, setidaknya 4-5 ribu. Bagaimana ini tidak berjalan cepat? Jika itu adalah Lu Yun, dia pasti akan berlari lebih cepat darinya. Tentu saja, premisnya adalah Lu Yun tidak ingin membunuh. Namun, Lu Yun juga mendapat pesan darinya. Tempat berkumpul besar yang menurut Song Yuntian mungkin telah runtuh. Jika tidak, mustahil gelombang pasang datang dari arah itu. Pada saat ini, Song Yuntian berlari sangat keras hingga mulutnya berbusa, dan kakinya kram. Tapi untuk bisa hidup sesuai dengan penyelamatan nyawa Lu Yun, dia harus hidup. Song Yuntian, kamu bisa melakukannya. Hidup, kamu harus hidup. Ah! Teriak lagu Yuntian. Namun kaki yang kram itu tidak lagi menuruti perintahnya.
Song Yuntian berguling-guling di tanah sejauh puluhan meter sebelum dia bisa berhenti. Hal pertama yang dia lakukan adalah berdiri dan terus berlari, namun kakinya yang kaku tidak dapat menopangnya untuk melakukan hal paling sederhana di masa lalu. Song Yuntian meninju tanah dan berteriak dengan enggan, "Saudara Yun, maafkan aku." Merasakan getaran di tanah semakin kuat, gelombang monster di belakangnya perlahan mendekat, dan sesosok muncul di depan Song Yuntian dari udara tipis. "Ingat namaku, Suke, kamu berhutang nyawa lagi padaku." Suaranya memang tidak nyaring, namun penetrasi yang tajam membuat tubuh Song Yuntian menjadi kaku. Jika bukan karena pemilik suara ini, dia pasti sudah mati di tangan kedua pria berjubah hitam di malam yang dingin itu. Song Yuntian mengangkat kepalanya, tetapi karena sinar matahari, dia hanya bisa melihat garis buram dari sosok itu, tetapi tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kemudian Song Yuntian merasa kelopak matanya dipenuhi timah dan tertidur. Itu karena Lu Yun menggunakan jiwanya untuk menekan sementara semangat Song Yuntian sehingga dia menyebabkan dia koma. Memasukkannya ke dalam ruang gunung api, Lu Yun menatap beruang itu seperti gelombang binatang buas. Tubuh kecil itu tampak sedikit lemah di depan raksasa yang mengancam ini. Namun hal itu mengungkapkan rasa tekad untuk hidup menuju kematian. Momentum agung menyebar dari tubuh Lu Yun. Niat pedang agung menyembur keluar dari tubuh Lu Yun, merobek awan di langit. Gelombang binatang buas yang tak terhentikan berhenti secara tak terduga, dan tatapan tajamnya digantikan oleh rasa takut. Ketakutan semacam ini seringkali hanya muncul karena penindasan garis keturunan. Bagaimanapun, para orc berbeda dari manusia. Mereka akan ketakutan jika tidak bisa mengalahkan mereka jika ada senjata di sisi berlawanan. Apa yang membuat para orc takut bukanlah seberapa kuat Anda, berapa banyak yang Anda miliki, atau seberapa besar suku Anda, tetapi karena garis keturunan Anda. Di antara para orc, darah adalah yang terpenting. Tetapi pada saat ini, binatang bermata merah ini benar-benar menunjukkan rasa takut terhadap Lu Yun, dan menunjukkan rasa takut terhadap umat manusia. Ini menunjukkan bahwa ketakutan yang diberikan Lu Yun kepada mereka sudah sebanding dengan penindasan dengan darah. "Apakah kamu takut sekarang? Sudah terlambat. Serahkan semuanya padaku." Dua sinar cahaya keluar dari mata Lu Yun. Seluruh dunia berubah warna seketika, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat di udara. Ranah niat pedang yang menentukan meluas, dan Lu Yun menjadi penguasa dunia ini. Pedangnya berdenting dan energi pedang meraung. Memanen nyawa binatang itu dengan kejam. Darah dan ratapan memenuhi daratan, tapi itu masih tidak bisa menghentikan jatuhnya sabit maut. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, terjadi gelombang lebih dari 5.000 binatang. Tidak ada satupun binatang yang selamat, dan mereka semua dicekik oleh Lu Yun. Lawan aku, Lu Yun. Inilah yang akan terjadi." Lu Yun melambaikan tangannya, alamnya menghilang, dan niat pedang diserap ke dalam tubuhnya. Sebelum Lu Yun dapat melakukan langkah selanjutnya, segenggam api keluar dari tubuhnya. Jika diperhatikan dengan seksama, tidak sulit menemukan bahwa di dalam segenggam kecil api ini, ada seekor ikan kecil berwarna hitam putih berenang dengan gembira. "Xiao Yuer, kembalilah ke sini," Lu Yun meraung. Tapi Yin Yang Xiao Yu, yang hatinya telah lama tergoda oleh sumber binatang buas, tidak bisa mendengarkan sama sekali, dan langsung pergi ke tumpukan mayat binatang, dengan panik mencari di medan perang. Menelan satu demi satu sumber binatang buas ke dalam perutnya. "Dasar rakus, tinggalkan sedikit untukku." Lu Yun tidak peduli untuk bersikap keren dan bergabung dengan tim pencari. Jika tidak, jika Anda menunggu lebih lama lagi, Anda akan dimakan oleh ikan Yin dan Yang lagi. Tapi dia tidak tahu apakah Lu Yun sendiri yang mendapat masalah atau karena dia terlalu banyak berhubungan dengan Song Yuntian hari ini. Beast Origin sepertinya sedang bermain petak umpet dengannya, dan dia tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras dia mencari. Itu keterlaluan. Pada akhirnya, ikan Yin yang sepertinya sudah kenyang, atau mungkin sudah tidak tahan lagi, sehingga membantu Lu Yun menemukan lebih dari 70 sumber binatang. Akhirnya, dia mendapatkan 100 sumber binatang. Ketika Lu Yun mengingat proses mendapatkan 100 sumber binatang ini, dia hampir menangis. Untuk 100 sumber binatang buas ini, dia menghancurkan 8 sarang binatang buas dan bahkan menyebabkan gelombang binatang buas terbesar dalam sejarah. Untungnya, meski prosesnya agak bergelombang, namun hasilnya bagus. Sekarang setelah sumber binatang buas berkumpul, Lu Yun tidak perlu lagi tinggal di padang rumput terpencil ini. Adapun gelombang binatang yang disebabkan olehnya, Lu Yun tidak punya niat untuk mengatasinya. Meskipun dia melakukannya dan dia mengakuinya, siapa tahu. Hei, terlebih lagi, orang-orang yang meninggal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lu Yun tidak pernah menjadi bodhisattva hidup yang menyelamatkan semua makhluk hidup. Dia hanya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Setelah menentukan arah, Lu Yun menuju kota Zhongshu. Jika gelombang monster di belakangnya tiba-tiba berubah arah dan menghalangi jalannya, dia tidak akan keberatan berhenti dan mengirim mereka ke platform pengamatan untuk bersatu kembali. Untungnya, gelombang binatang itu tidak mengubah arah pada akhirnya, dan mengikuti lintasan aslinya dan meninggalkan jangkauan kesadaran Lu Yun. Namun, yang membuat Lu Yun sedikit terkejut adalah dia berpikir bahwa ketika gelombang besar datang, semua orang akan pergi ke tempat berkumpul besar untuk bersama-sama melawan gelombang besar, seperti yang dikatakan Song Yuntian. Namun nyatanya, lebih banyak orang memilih memasuki kota Zhongshu saat ini.
Namun dapat dimaklumi bahwa meskipun tempat berkumpul yang besar jauh lebih aman dibandingkan kawasan liar atau tempat berkumpul yang kecil, namun tetap ada kemungkinan terjatuh, seperti yang mereka rencanakan sebelumnya. Tempat teraman adalah di kota Zhongzhou. Jadi ini bisa dimengerti. Dan ini juga mengarah pada cara lain untuk mendapatkan sumber binatang dengan cepat perampokan. Dan itu adalah jenis kejahatan geng. Bahkan sebagian besar gangster ini datang dari kota Zhongzhou untuk menghasilkan banyak uang. Jika Anda merampok satu, Anda akan mendapatkan uang Anda kembali. Jika Anda merampok dua atau lebih, itu akan menjadi keuntungan murni. Jangan tanya Lu Yun mengapa dia mengetahuinya dengan jelas, karena dia bahkan belum setengah jalan. Dia telah bertemu dengan 7 kelompok perampok. Anggap saja itu keterlaluan atau tidak. Lu Yun bahkan merasa telah bertemu dengan semua perampok di sepanjang jalan. Ini pasti mengingatkan Lu Yun pada seseorang, Song Yuntian. Dia sekarang memiliki cukup alasan untuk mencurigai bahwa karena Song Yuntian berada di ruang Flame Mountain, semua kesialannya telah ditularkan kepadanya. Lu Yun sekarang ingin masuk dan mengalahkan Song Yuntian dalam 2 pertarungan besar. Namun, itu merepotkan, dan Lu Yun sebenarnya mengambil kembali banyak uang dalam perjalanannya. Dia memiliki setidaknya 4 hingga 500 binatang di sakunya. Tepat ketika Lu Yun merasa sedikit terhibur, sebuah suara membuyarkan pikirannya. Tidak, aku melewati jalan ini, aku menanam pohon ini. Jika kamu ingin tinggal di sini, buka celanamu. Lu Yun, mengapa kamu mengubah kata-katanya, dan kamu dapat melihat dengan jelas, aku laki-laki. Laki-laki. Pria gendut yang menghalangi jalan Lu Yun tertawa dan berkata, hanya pria yang membuatku bersemangat. Aku hanya menyukaimu, kamu gadis kecil sangat tampan, biarkan aku menggodamu, dan aku tidak akan merampok uangmu. Petik 2 petik 2. Pria gendut itu belum selesai berbicara. Kemudian Lu Yun meninjunya dan menjatuhkannya ke tanah. Aku akan membuatmu begitu sengsara. Aku akan membuatmu begitu tidak tahu malu. Aku akan membuatmu tidak tahu malu seperti perampok. Lu Yun menendang perut gendut pria gendut itu satu demi satu. Hah! Cepat, serahkan, kata Lu Yun dengan tangan di pinggangnya. Pria gendut itu dengan gemetar mengeluarkan cincin penyimpanan dari tangannya dan memberikannya kepada Lu Yun. Ini salahmu. Lu Yun mengambil cincin penyimpanan dan hendak pergi. Namun, berdasarkan naluri, dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memindai isi cincin penyimpanan. Dalam sekejap, Lu Yun membeku di tempat, dan kakinya yang terangkat tidak bisa jatuh. Bukan karena cincin penyimpanan itu dilapisi dengan racun yang melumpuhkan jiwa, juga bukan karena ada harta karun di dalam cincin penyimpanan yang membuat mata Lu Yun berbinar. Sebaliknya, cincin penyimpanannya penuh dengan pakaian dalam, dan itu adalah pakaian dalam pria. Seluruh cincin penyimpanan dan tidak ada yang lain, itu saja. Memang benar Lu Yun merasa jijik. Dia mengepalkan telapak tangannya, berbalik, melambaikan tangannya, dan cincin penyimpanan di tangannya melesat seperti peluru, menembus kepala pria gemuk yang baru saja berdiri. Hingga tengah malam, Lu Yun masih merasa muak dengan pria gendut itu. Mungkinkah kota Zhongzhou penuh dengan hal-hal aneh seperti itu? Jika demikian, tidak masalah jika kita tidak memasuki kota Zhongzhou. Untungnya, perampok yang saya temui kemudian cukup normal. Itu benar, perjalanan Lu Yun sepanjang perjalanannya sama dengan perjalanan Biksu Nima Tang yang mengalami 99 atau 80 kesulitan dalam ziarahnya ke barat. Ia pun berusaha berjuang dan melawan ketidakadilan, namun pada akhirnya ia memilih menerima tatanan nasib buruk. Saya bahkan mencoba mencerahkan diri sendiri. Sebenarnya tidak ada salahnya sama sekali tidak beruntung. Apakah orang bodoh punya berkah yang bodoh? Selain itu, meskipun saya bertemu banyak perampok, sebaliknya memikirkannya, bukankah mereka semua terburu-buru memberinya uang? Dan mereka semua adalah jenis yang Anda tidak bisa tinggalkan tanpanya. Namun, pada malam hari, jumlah perampok memang berkurang banyak. Bagaimanapun, tidak semua orang bisa seperti Lu Yun, memiliki api yang aneh dan tidak takut pada cuaca dingin yang parah. Pada malam-malam seperti itu, sebagian besar gangster menggunakan Mingqi Sutian Yan Huo yang mereka beli sebelumnya untuk melewatinya. Tentu saja, jumlah yang mereka minta malam ini puluhan kali lipat dari tempat berkumpul. Meski tempat berkumpulnya terlihat hanya berupa beberapa rumah kumuh dan api unggun, nyatanya tempat api unggun tersebut juga merupakan harta karun yang langka, yang dapat menambah lama keberadaan nyala api tersebut. Akibatnya, setiap kali Lu Yun melihat cahaya terang, dia akan berjalan berkeliling dan berusaha untuk tidak bertemu dengan para perampok tersebut. Tepat ketika Lu Yun berencana memanfaatkan keuntungan uniknya di malam hari dan bergegas ke kota Zhongzhou, dia tiba-tiba tersandung kakinya dan hampir jatuh ke tanah. Lu Yun tanpa sadar menoleh ke belakang. Dia mengira itu adalah sesuatu seperti batu, tapi dia tidak menyangka itu adalah seseorang yang dibekukan menjadi patung es, dan dia juga seorang wanita cantik. Yang lebih penting adalah dia tidak sepenuhnya mati beku, tetapi dia mulai berbicara dengan gemetar setelah ditendang oleh Lu Yun seperti ini. Tapi suaranya lemah, jadi Lu Yun memiliki pendengaran yang sangat baik. Selamatkan aku. Aku akan membalasmu. Lu Yun memamerkan giginya, menunjukkan ekspresi menghina, dan berbalik tanpa ragu-ragu. Kisah Tuan Dongguo dan Serigala sering diceritakan kepadanya oleh ketujuh saudara perempuannya ketika mereka masih kecil. Dan dia bahkan memperingatkannya, jangan pernah percaya apa yang dikatakan wanita, apalagi apa yang dikatakan wanita cantik. Tapi perkataan wanita itu selanjutnya membuat Lu Yun tetap di tempatnya. Aku Zheng Yang, orang suci kuil Zheng Yang.
Lu Yun, benarkah segala sesuatunya harus dibalik? Saya telah mengalami terlalu banyak kesialan dan bangkit kembali. Di hutan belantara ini, Anda dapat bertemu dengan orang suci kuil Zhengyang. Jika ini menyelamatkan orang suci dari kuil Zhengyang, maka dia tidak akan bisa berjalan-jalan di kota Zhongzhou mulai sekarang. Haha, aku tidak menyangka kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Tidak, tidak, ini pasti kebohongan yang dibuat oleh wanita ini agar Lu Yun menyelamatkannya. Jangan tertipu, Anda harus percaya pada atribut luar biasa Song Yuntian. Anda harus percaya pada atribut luar biasa Song Yuntian. Lu Yun terus memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Tapi bagaimana jika wanita ini benar-benar orang suci dari kuil Zhengyang? Bukankah ini berarti Anda menutup kesempatan untuk terbang ke angkasa? Tepat ketika surga dan manusia sedang berperang dalam pikiran Lu Yun, dia berdebat tanpa henti tentang apakah akan menyelamatkan atau tidak. Suara lain tiba-tiba menyela, saudaraku. Jika kamu terus menggiling, wanita ini akan benar-benar dibekukan menjadi patung es. Suara RH pun membuat Lu Yun akhirnya mengambil keputusan, selamatkan. Kalaupun wanita ini benar-benar selingkuh, itu hanya membuang-buang waktu dan tidak ada kerugian lainnya. Kemudian melemparkan segenggam api aneh ke wanita itu, Lu Yun menggali tumpukan kristal berisi Mingcik Sutianyan dari cincin penyimpanan yang disita hari ini, menghancurkannya dan melemparkannya ke tanah. Melihat kristal Mingcik Sutianyan mengingatkan Lu Yun akan apa yang terjadi pada siang hari. Saat itu, dia baru saja merampok para perampok yang merampoknya. Ketika dia memeriksa barang jarahannya, dia melihat kristal berisi api surgawi Mingcik Su. Anehnya, dia mengeluarkannya dan memainkannya, yang membuatnya merasa sangat ajaib. Pada saat ini, keraguan diam-diam muncul di benak saya, bagaimana cara mengeluarkan Mingcik Sutianyan dari batu kristal ini. Pada saat itu, Lu Yun tidak tahu tendon mana yang salah, jadi dia menggunakan api aneh ikan yin yang untuk menyalakan kristal. Seperti yang bisa dibayangkan, kristal itu meledak dengan kekuatan yang besar. Pada saat itu, Lu Yun memperkirakan bahwa kekuatannya setara dengan serangan penuh di tahap akhir alam Tai Tianxian. Melihat ke belakang sekarang, Lu Yun punya ide baru. Jika dia benar-benar menghadapi gelombang monster di masa depan, benda ini bisa digunakan sebagai granat. Pasti seru, tapi ini adalah sesuatu yang hanya berani dipikirkan oleh Lu Yun. Untuk mengetahui bahwa setiap kristal ini membutuhkan sumber binatang. Jika ada orang di padang rumput terpencil ini yang begitu sombong, mereka pasti pergi ke kota Zhongzhou untuk menikmati makanan panas dan pedas. Apakah Anda masih di sini di tengah angin dan matahari, mengumpulkan ruangan kecil yang gelap di malam hari? Pikiran Lu Yun ditarik kembali oleh suara lemah. Terima kasih telah menyelamatkanku. Lu Yun menunduk dan melihat wanita itu sudah bangun. Namun, wajahnya pucat, yang jelas merupakan tanda udara yang sangat dingin memasuki tubuhnya. Namun, dengan ikan yin dan yang serta api aneh di tubuhnya, hanya masalah waktu sebelum udara yang sangat dingin itu hilang dari tubuh. Lu Yun tidak berbicara omong kosong kepada pihak lain, dan langsung menuju ke topik pembicaraan dan bertanya, apakah Anda benar-benar orang suci di kuil Zhengyang? Wanita itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Lu Yun tidak mendapatkan informasi berguna apapun dari ekspresi dan ekspresi mikro wanita itu. Sebagai orang suci dari kuil Zhengyang, mengapa kamu tidak sadarkan diri di padang rumput terpencil ini tanpa ada orang di sekitarmu? Lu Yun terus bertanya, karena aku kabur diam-diam. Wanita itu tergagap, bahkan terlihat sedikit manis. Menyelinap keluar. Kamu tidak tinggal di kuil Zhengyang. Mengapa kamu menyelinap keluar? Ini privasiku, oke, aku berhak untuk tidak menjawabmu. Wanita itu memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Lu Yun kali ini. Oke, tidak masalah. Aku menghargai pendapatmu. Tapi haruskah kamu mengungkapkan rasa terima kasihmu kepada penyelamatmu, yaitu aku? Ketika wanita itu mendengar ini, dia meringkuk, memandang Lu Yun dengan ngeri dan berkata, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Saya, tetapi orang suci kuil Zhengyang, kamu jangan pikirkan apapun salah tentangku. Kalau tidak, kuil Zhengyang tidak akan membiarkanmu pergi. Lu Yun, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak tertarik padamu. Bukankah itu lebih menakutkan? Wanita itu menjadi semakin ketakutan saat mendengar kata-kata Lu Yun. Lu Yun, apa yang ada di kepala wanita ini? Lu Yun menyesalinya. Mengapa dia percaya kebohongan wanita ini saat itu? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Apalagi ia masih membawa atribut kesialan Song Yuntian yang membuatnya semakin mustahil. Oh, tunggu saja aku. Kenapa kamu berlari begitu cepat? Aku bahkan tidak bisa menyusulmu. Sebuah suara datang dari belakang Lu Yun. Sudah berapa kali ku bilang padamu? Jangan ikuti aku. Jangan ikuti aku. Apa kamu tidak mengerti? Lu Yun berteriak. Melihat wanita terengah-engah yang mengejar di belakangnya, Lu Yun benar-benar terdiam. Wanita ini sekarang sepenuhnya bergantung padanya. Mengapa kamu berbicara dengan orang suci dari kuil Zhengyang? Perhatikan sikapmu. Wanita itu cemberut dan berkata, itu lagi. Kepala Lu Yun hampir meledak setelah mendengar ini. Kamu bilang kamu adalah orang suci dari kuil Zhengyang, jadi kenapa kamu tidak memberikan bukti? Buktikan identitasmu sebagai orang suci. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku melarikan diri. Aku tidak membawa apapun. Kata wanita itu sambil menggambar lingkaran di tanah dengan kakinya. Kakak, bisakah kita berhenti bingung? Dari malam Zuotian hingga sekarang, setiap kali aku bertanya padamu, cukup 2 kalimat ini.
Entah itu, aku orang suci, untuk berbohong, atau aku adalah kamu keluar tanpa apapun bahkan sekarang aku bahkan tidak tahu namamu. Nama saya He Chiksu. Saya benar-benar orang suci di kuil Zhengyang, kata wanita itu. Berhenti, berhenti, berhenti. Jika aku, Lu Yun, mengaku kalah, tolong lepaskan aku. Aku mohon padamu, siapapun yang kamu cintai, pergilah ke siapapun yang kamu cintai. Aku tidak ingin apa yang disebut hadiah, oke. Berikan kepada siapapun yang kamu suka. Lu Yun memohon belas kasihan. Dia mengatakan bahwa Lu Yun melarikan diri tanpa jejak. Jika Pulau Zhongzu tidak mengizinkan terbang karena alasan tertentu, dan ruang tersebut tidak dapat ditembus, Lu Yun akan terbang atau menerobos ruang tersebut dan datang ke sini. Meskipun dia sangat tidak bertanggung jawab, Lu Yun benar-benar tidak tahan dengan He Chiksu. Dia terus mengoceh di satu telinga, seperti anak kecil, penuh rasa ingin tahu tentang segala hal. Ketika Anda mengajukan pertanyaan kepadanya, dia hanya berbicara tentang segala macam hal dan berbohong. Dan sikap sombong itu sungguh menjengkelkan. Lu Yun merasa He Chiksu tidak terlihat seperti orang suci, melainkan seperti anak kecil yang melarikan diri dari rumah. Tapi Lu Yun belum berlari sejauh 1 mil pun. Saya mendengar suara datang dari tiang di depan saya membuka jalan ini. Pohon ini milik saya. Persetan dengan kaki nenekmu, minggirlah. Lu Yun merontokkan gigi perampok itu dengan satu pukulan. Hei, aku bertemu pria tangguh. Saudaraku, tangkap pria itu. Persetan dia, seorang pria kurus berkulit gelap meraung dan bergegas keluar dari tiang, diikuti oleh belasan orang. Ini pasti perampok paling banyak yang pernah ditemui Lu Yun. Minggir, Lu Yun meninju satu persatu, menjatuhkan semua perampok ke tanah seolah-olah mereka berada di daerah sepi. Kali ini Lu Yun bahkan menyerah untuk menjilati tas itu. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya, lari. Semakin jauh Anda berlari, semakin baik. Lari ke tempat di mana tidak ada He Chiksu. Tapi begitu Lu Yun melangkah keluar, dia dihadang oleh sesosok tubuh, He Chiksu lah yang mengejarnya. Setelah ditahan oleh para gangster, He Chiksu menyusulnya. Lu Yun bergerak mengelilingi He Chiksu dengan gerakan yang fleksibel dan terus berlari ke depan. Entah kenapa, ada begitu banyak gangster hari ini, dan Lu Yun bahkan belum menyebutkan kecepatannya. Kemudian dia dihentikan lagi oleh sekelompok gangster. Mungkin mereka sedang mendekati kota Zhongzu, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah hukuman Lu Yun karena tidak mempercayai atribut luar biasa Song Yuntian. Siapapun yang tidak ingin mati, minggir. Lu Yun berteriak. Pengingat tulus seperti itu mengakibatkan amukan dan kegembiraan para gangster, yang pasti akan menangkap Lu Yun dalam keadaan telanjang dan menguburkannya di sini selamanya. Itu adalah pertempuran yang menghancurkan lainnya, tapi kali ini para perampok berbeda dari yang terakhir kali dan tidak takut mati. Setelah melihat kekuatan bertarung Lu Yun yang kuat, mereka melarikan diri seperti burung dan binatang. Sialan, aku sudah bilang sebelumnya, tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu benar-benar bodoh. Lu Yun menertawakan para gangster yang melarikan diri dan melanjutkan perjalanannya ke depan. Namun, sosok familiar yang akan menjadi iblis batiniah Lu Yun berdiri di depannya lagi. Alam semesta kecil Lu Yun terbakar dalam sekejap. Dia adalah pria setinggi 18 kaki yang agung, dan hari ini dia masih tidak percaya bahwa dia tidak dapat menyingkirkanmu, seorang wanita yang lemah. Bergegas. Kali ini bahkan lebih keterlaluan, bahkan sebelum Lu Yun mengambil langkah maju. Seseorang benar-benar mengambil inisiatif dan datang sendiri ke pintunya. Nak, tanyakan pada adikmu. Keluar, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Lu Yun langsung menghempaskan orang yang menghalangi jalan. Sepanjang perjalanan, Lu Yun belum pernah melihat kata-kata apapun. Ucapan salam dan menanyakan arah seperti ini sebenarnya dimaksudkan untuk membuat Anda mengendurkan kewaspadaan dan kemudian memanfaatkan situasi untuk menyerang. Nak, kamu sedang mencari kematian, tahukah kamu? Aku. Sebelum pria itu menyelesaikan kata-katanya, Lu Yun meninju wajahnya dengan punggung tangan. Adik laki-laki di belakang pria ini tercengang. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Persetan dia untukku. Pria yang dipukuli menutupi hidungnya yang berdarah dan meraung marah. Menghadapi pengepungan beberapa orang, Lu Yun tidak lemah sama sekali, namun setelah pertarungan, Lu Yun menemukan sesuatu yang aneh. Adik-adik ini berbeda dari adik-adik perampok sebelumnya sebenarnya sama. Kesempurnaan hebat di negeri ajaib Yitian. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah tentara yang telah menjalani pelatihan ketat. Hal ini membuat Lu Yun bertanya-tanya, apakah semua perampok seburuk ini sekarang? Sebuah teriakan memecah suasana tegang. Ah, bajingan, diam saja, jika kamu berani bergerak lagi, aku akan membunuh wanita ini. Sebuah suara datang dari belakang. Apakah mungkin? Lu Yun menoleh ke belakang dan melihat He Chiksu dicekik oleh seorang perampok. Wajahnya yang kemerahan sedikit pucat. Apa yang baru saja kamu katakan? Lu Yun memandang perampok yang menculik He Chiksu dengan mata berbinar. Tatapan yang dia berikan pada perampok itu membuatnya merinding di sekujur tubuhnya. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa jika aku pindah, kamu akan membunuh wanita ini, kan? Lu Yun berkata dan mengambil 2 langkah menuju perampok itu. Oh, kakiku terus bekerja. Sebenarnya aku maju 2 langkah. Cepat, jangan ragu, bunuh wanita itu. He Chiksu. Begitu Lu Yun mengatakan ini, tidak hanya para perampok yang bingung, tetapi He Chiksu juga bingung. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Teman, kamu harus melakukan apa yang kamu katakan, jadi cepatlah lakukan.
Melihat perampok yang menculik He Chiksu masih enggan mengambil tindakan, Lu Yun justru mulai mendesaknya. Perampok itu jelas kehilangan akal sehatnya di bawah tekanan Lu Yun. Dia mencubit tangan He Chiksu dan mengerahkan tenaga. Dia mendengar suara yang tajam dan He Chiksu jatuh ke tanah. Perampok yang menculiknya jatuh ke tanah dengan leher pada sudut yang benar-benar tidak dapat dipahami. Suara tajam lehernya yang patah tadi bukan datang dari He Chiksu, tapi dari perampoknya. Adapun He Chiksu hanya pingsan karena kekurangan oksigen dan kepanikan yang luar biasa. Aduh, jika aku memintamu melakukannya, kamu tidak akan melakukannya. Kamu harus melakukannya sendiri. Lu Yun menarik lengannya dan menatap pemimpin geng itu dan berkata, sekarang untuk kalian berdua. Lu Yun baru saja selesai berbicara ketika dia melihat ketakutan di wajah para perampok ini, seolah-olah mereka melihat hantu menuntut nyawa mereka. Lu Yun bahkan bingung, mungkinkah kata-katanya begitu mengintimidasi sekarang? Tepat sebelum dia bisa mengetahui situasinya, nyala api menyembur dari belakang Lu Yun dan langsung menyapu semua orang yang hadir, mengubah dunia menjadi api penyucian. Lu Yun, dia melangkah maju dengan ganas dan melihat ke belakang. Pada saat ini, rambut He Chiksu acak-acakan dan kepalanya terkulai. Auranya tampak seperti orang yang berbeda. Mungkinkah He Chiksu tidak berbohong dan dia benar-benar orang suci di kuil Zhengyang? Lu Yun melihat pemandangan ini dan berkata. He Chiksu memperhatikan Lu Yun memiringkan kepalanya, seolah dia bertanya-tanya mengapa dia bisa selamat dari api daripada dibakar menjadi abu seperti yang lain. Tapi ketika He Chiksu menegakkan kepalanya, dia benar-benar mendatangi Lu Yun dengan beberapa bayangan api. Api mengerikan yang membakar tubuhnya bahkan membakar riak spasial di seluruh ruangan. Kelihatannya cukup menakutkan. Lu Yun tidak berani mengabaikannya, api di sekujur tubuhnya menyembur keluar, dan ikan-ikan kecil Yin dan yang menari-nari di sekelilingnya. Kedua api itu bertabrakan, menyulut udara dan menyebabkan api menari-nari di udara. Pergi, Lu Yun mengeluarkan segenggam api, dan ikan Yin dan yang di dalamnya langsung mengembang beberapa kali. Dengan kecepatan kilat, He Chiksu ditelan ke dalam perutnya. Xiao Yuer, serap saja semua api dari tubuhnya, jangan telan dia juga. Perintah Lu Yun. Ikan Yin yang mengepak 2 kali, sepertinya menanggapi Lu Yun. Saat ikan Yin yang menyerap api dari tubuh He Chiksu, Lu Yun menganggur dan mengumpulkan cincin penyimpanan yang berserakan di tanah. Inilah para gangster, tapi sekarang para gangster ini telah terbakar menjadi abu oleh kobaran api sebelumnya. Tapi ketika Lu Yun melihat sebuah plakat giok jatuh di samping cincin penyimpanan, dia tercengang. Karena dia tidak asing dengan plakat giok ini. Dia pernah melihat yang serupa di cincin penyimpanan Yan Yan. Orang-orang ini berasal dari keluarga Yan di kota Zhongsu. Pantas saja mereka sangat terlatih, tapi saya tidak pernah menyangka keluarga Yan yang bermartabat akan benar-benar melakukan hal semacam ini. Benar-benar menjijikkan. Dari ingatan Yan Yan, keluarga Yan tidak dianggap sebagai keluarga teratas di semua kota Zhongsu, tetapi di kota Zhongsu nomor 33, mereka juga merupakan keluarga terkemuka, dengan keluarga Zhao dan Wu di kota Zhongsu No. 33 itu bisa dibilang kota ini terbagi menjadi 3 bagian dunia. Tapi bagaimanapun juga, orang tidak bisa dinilai dari penampilannya, juga tidak bisa diukur. Di keluarga sebesar itu, ada sampah seperti itu, lihat 3 karakter yang terukir di token ini. Saya pikir dia seharusnya menjadi saudara laki-laki Yan Yan. Saudaraku, coba kita tanyakan saja, mungkinkah orang-orang ini keluar untuk mencari Yan Yan? Aku hanya ingin memintamu mencari tahu sesuatu, tapi kamu memberiku jawabannya. Suara RH terdengar di benakku. Lu Yun tertegun sejenak dan berpikir, dibandingkan menjadi perampok dan merampok rumah, perkataan RH tampaknya lebih masuk akal. Tetapi meskipun dia berpikir demikian dalam hatinya, Lu Yun tidak akan pernah mengakuinya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tetapi. Tapi apa? Banyak sekali tapi. Lu Yun langsung menutup mulut RH. Bagaimanapun juga, bukan dia yang membunuhnya. Bahkan jika keluarga Yan ingin menyelesaikan masalah, mereka tetap akan pergi ke He Chiksu. Pada saat ini, ikan Yin yang juga menyerap semua api dari tubuh He Chiksu dan memuntahkannya. Lu Yun memeriksa sebentar kondisi fisik He Chiksu dan menemukan tidak ada yang serius, jadi dia merasa lega. Dia mengeluarkan ketel langsung dari cincin penyimpanan dan menuangkannya ke wajahnya. Ahem, bah. He Chiksu terbatuk dan memuntahkan air ke mulutnya, apa yang kamu beri aku minum? Kenapa asin sekali? Lu Yun, dia melihat ke arah ketel dan berkata dengan malu-malu, maaf. Saya tidak sengaja mengambilnya, itu digunakan sebagai air garam untuk mengasinkan barbecue. He Chiksu, jangan makan aku. Meskipun aku terlihat lebih baik, kulitku lebih berkilau, rambutku lebih hitam dan lebih indah, tapi aku benar-benar tidak bisa memakannya. Lu Yun, apa-apaan ini? Izinkan saya bertanya, apakah Anda benar-benar orang suci dari kuil Zhengyang? Penggantian dijamin. Jawab He Chiksu dengan percaya diri. Lu Yun langsung merasa bahwa pertanyaan yang baru saja dia ajukan sama sekali tidak diperlukan. Namun, kekuatan yang He Chiksu tunjukkan barusan memang mirip dengan kekuatan orang suci, dan nyala api yang keluar dari tubuhnya bahkan membuat Lu Yun merasa deja vu. Hanya saja saya tidak dapat mengingat di mana saya melihatnya selama beberapa waktu. Sekarang kamu tidak keberatan aku mengikutimu. He Chiksu membersihkan dirinya dan berdiri dari tanah. Selama kamu tidak takut akan nasib buruk, aku tidak peduli. Lu Yun sepertinya teringat sesuatu dan berkata lagi, satu hal lagi. Jangan terus-terusan mengoceh. Titik. Negeri dingin utara. Beidi melihat kertas di tangannya, seluruh tubuhnya gemetar.
Itu dengan jelas menggambarkan betapa dia tidak berdaya, dan ada juga tulisan baik di bagian bawah kertas Tian di Lousu. Nantong, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Nantong yang hadir masih berpenampilan seperti seorang gay. Yah, bagaimana mengatakannya? Gaya penulisannya natural dan halus, serta pemikirannya jernih. Artikel yang cukup bagus. Kata-kata ini tidak diragukan lagi menyentuh inti Beidi. Nantong, apakah kamu gatal? Apakah kamu ikut? Bantu aku mengendurkan otot dan tulangku. Kata Nantong dan mulai melepas pakaiannya. Beidi kini siap mencekik Nantong sampai mati. Haha, aku tidak bercanda lagi. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Aku juga akan berusaha mengurangi dampaknya sebanyak mungkin. Nantong berkata sambil tersenyum, tetapi mengobati gejalanya daripada mengobati akar masalahnya mungkin hanya akan menutup mulut masyarakat di permukaan. Secara pribadi, itu masih akan menyodok tulang punggung Beidi Anda. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Beidi menahan ledakan amarahnya dan berkata, ada solusi permanen, saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Kata Nantong sambil tersenyum jahat.